usahanya apa? Kenapa dinamakan? Oh, baiklah. Nama usaha saya itu perusahaan konveksi Devitri. Kalau kenapa dinamakan itu, di kita biasanya itu mereknya ditandai dengan nama anak-anak kita. Kebetulan anak saya itu yang pertama Fitria dan yang kedua itu Devi. Akhirnya timbul ide kalau kita gabung menjadi Devi Fitri, begitulah. Dan mungkin nama bapaknya juga kurang komersil sih. Siap, lanjut. Apa? Alamat kita berada di Botoran, tepatnya di Kelurahan Botoran. Kalau tempat produksi ada di Botoran Gang 8 nomor 22, itu Masjid Ulama Madrasah dan kita ada outlet atau showroom itu di Jalan Raya Botoran atau Sultan Cabir Lebar 3. Yuk. Latar belakang usaha saya itu sebenarnya gini, dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua saya dulu itu memang sudah bergerak di wira swasta ya. Yang terakhir itu kayaknya seingat saya di konveksi Sawal Bantal, kemudian diikuti oleh kakak-kakak saya. Kebetulan saya itu anak yang nomor terakhir, sehingga saya berkesempatan untuk belajar kepada kakak-kakak saya. Akhirnya dari belajar itu akhirnya kita juga mencoba untuk menjadi tenaga pemasaran, memasarkan produk. Kemudian setelah kita punya pelanggan baru kita memulai produksi sendiri, kira-kira begitu. Produk kita itu karena di Botoran itu sentra, kebetulan di Botoran itu unggul untuk fashion muslim. Istilah saya fashion muslim, bukan busana muslim ya, karena kalau busana itu tidak ada yang muslim, busana itu ya busana aja. Kebetulan kita produksi di fashion muslim, anak-anak, cowok-cewek sampai dewasa. Itu. Untuk proses pembuatan itu dari tahap-tahapnya itu bagaimana? Kalau di kita itu UKM, IKM seperti kita itu ya, kita memproduksi atau manufaktur, kemudian kita proses, kita jual sendiri. Gitu. Cocok enggak? Bahan baku selama ini kita tidak ada kesulitan. Jadi kebetulan di Tulungagung itu karena sentra, di Tulungagung sendiri ada distributor kain, distributor bahan baku itu kayaknya cukup lengkap. Kemudian dari luar kota juga banyak yang masuk ke sini. Misalkan dari Surabaya, dari Bandung, Jakarta juga ada. Karyawan itu sekitar 30-an yang terlibat langsung. Tapi kita ada juga karyawan yang ini istilahnya maklun, atau apa ya istilahnya maklun itu, ada yang ngepull, ambil bahan dari kita, kemudian mereka proses, disetor ke kita. Pak kita. Kalau untuk penjualannya itu kemana saja? Sasaran penjualannya itu apa? Marketing pasar kita itu lokal nasional, artinya kayaknya di kota-kota besar itu sudah ada ya kita, walaupun mungkin tidak langsung. Kita kalau di Jawa ya semuanya udah masuk sih. Jika kau mencintai
pemasaran kita masih menggunakan model lama juga, tapi yang offline, katakan yang selama ini pelanggan kita yang lama itu kita kanvasan, kita kelilingan dari kota ke kota, kemudian ada juga yang orang grosiran dari luar pulau, dari luar kota itu juga. Kemudian kita mungkin juga akan merilis yang pasar online. Next contoh. Kelebihan karena di sentra dan mungkin di Tulungagung ya, jadi salah satu faktor itu keunggulan di kita adalah biaya atau costing yang bisa lebih hemat atau lebih efisien dibanding produksi dengan di luar kota, sehingga output produk kita itu harganya masih bersaing dengan produk-produk yang dari kota lain. Begitu Mr. Sultan. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami selama ini? Hambatan selalu ada, dan itu dinamik. Saya kira dinamika orang bisnis ya. Misalkan untuk tagihan kita tidak selesai, ya pusing juga. Di beberapa tempat orang tidak selesai karena beberapa persoalan yang mungkin tidak kita prediksikan. Kemudian juga apalagi ya kendala ya, permodalan mungkin juga, kemudian peralatan-peralatan baru yang belum kita jangkau, mungkin itu gitu. Harapan kita sih bisnis ini masih bisa diharapkan ya, bisnis fashion dan sandang ini. Kalau yang selama ini itu selama ada lebaran, katakan begitu ya, selama ada lebaran itu kita masih punya harapan panen lah kalau orang tarinya begitu, insya Allah, karena itu menyangkut struktur atau kebiasaan masyarakat di Indonesia. Oh iya sih, ini repeat yang kelemahan ya, apa hambatan ya. Nah, hambatan itu kita tambahkan tadi ya. Hambatan misalkan ada situasi force majeure yang tidak kita prediksi, seperti sekarang ini pandemi. Nah, dengan pandemi ini luar biasa, semua sektor kena, termasuk di sektor bisnis, konveksi, sandang seperti kita, daya beli turun, akhirnya Mbak Lulu nggak mau, serapan produknya ya menurun. Halo Mbak, tak video Mbak. Oh, terima kasih banyak, sama-sama Kakak Sultan. Kakak dari Radio Perkasa ya? Oke, thank you ya Kak. Salam. Assalamualaikum. Ini kan? Ini tak rekam? Ya, penyak. Abdul Genyak. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.